Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwatul Ais dari NIM 0003. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya sudah bersama Bu Yin selaku guru akidah akhlak di MI Miftahul Ulum Depok. Beliau juga selaku guru MI saya juga. Saya di sini akan mewawancarai beliau seputar tentang guru akidah akhlak. Baik, Bu, sebelumnya terima kasih Bu sudah berkenan untuk saya wawancarai dan meluangkan waktunya untuk saya. Baik, di sini saya akan bertanya, Bu, untuk kurikulum apa sih yang dipakai untuk mengajar anak-anak di sini? Sekarang kurikulum merdeka. Nah, kita mengikuti peraturan dari kepemerintahan dari dulunya, dari ada KTSP dan sekarang sudah ke kurikulum merdeka. Jadi pakai kurikulum merdeka yang diterapkan di sini. Lalu selanjutnya itu metode apa yang dipakai untuk mengajar anak-anak di sini? Karena masih usia MI, jadi metode yang digunakan itu satu, untuk ceramah, diajak berpraktek, terus diajak bercerita, biar dia itu fokus, senang untuk belajar. Jadi metodenya itu bukan cuma metode ceramah, diajak diskusi juga. Walaupun anak kecil, diajak diskusi itu ya kalimatnya sederhana yang sekiranya dia itu mampu untuk menangkap kalimat seperti itu. Lalu ini sudah berapa lama Ben menjadi guru akidah di sini? Ya, hampir 20 tahunan lah. Berapa tahun? Lama juga ya, Bu? Iya. Dari zaman saya. Terus kendalanya dalam mengajar anak-anak ini di pelajaran akidah akhlak itu apa? Kalau kendalanya untuk anak kecil memang usia masih anak, ya kendalanya satu, kalau diajak belajar kadang dia fokus, kadang nggak fokus, kadang dia itu main sendiri. Jadi guru itu lebih sabar untuk menghadapi anak seperti itu. Akhirnya ya bukan suatu kendala lah, memang sebagai guru ya harus menghadapi keadaan seperti itu, tapi bukan suatu kendala, tetap dihadapi dengan senang hati. Terus juga solusinya Bu, untuk masalah seperti itu gimana? Ya, anak-anak itu diajak keluar, melihat suasana di luar, diajak bercerita sesuai dengan pembelajaran akidah itu. Contohnya kalau di situ membahas tentang akhlak, untuk makan itu bagaimana, untuk sikap duduk dalam makan, diajak praktek, diajak makan bersama, kadang diajak suruh membawa bekal dari rumah, diajak berdoa bersama. Terus biar tahu bagaimana akhlak yang baik, bagaimana akhlak yang tidak baik. Terus cara menerapkan, misalkan dalam pembelajaran ini, cara menerapkan ilmu yang sudah diajarkan kepada anak-anak ini atau anak-anak juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu bagaimana? Ya, itu kadang dikasih tugas anak-anak, coba sekarang kan sudah pakai medsos kan ya, itu untuk aplikasi juga banyak. Sering anak-anak juga dikasih tugas untuk membuat video di rumah, membantu orang tua untuk membersihkan tempat tidur, untuk membersihkan baju di rumah. Itu sering saya kasih tugas untuk membuat video, jadi orang tuanya video, nanti hasilnya dikirimkan ke guru. Lalu selanjutnya ini untuk pengalamannya mungkin ini sebagai guru agar bisa memotivasi saya gitu loh. Kan saya juga jurusannya juga sebagai pendidik. Kalau pengalaman dari guru, jadi guru itu senang banyak, pokoknya banyak senangnya daripada tidaknya. Satu, kalau dari rumah apalagi mengajar di pendidikan MI, kesedihan di rumah setelah sampai sekolah hilang semua. Melihat kelucuan anak-anak, kadang ya ada yang bandel, itu
hilang, kesusahan di rumah itu hilang. Terus pengalamannya ilmu-ilmu yang belum bisa ya jadi bisa. Memang sebagai guru kan ya sering menggali ilmu yang belum pernah dipelajari kadang. Terus seketika itu kok ada pelajaran yang membahas padahal saya belum pernah belajar metode ini, belum pernah belajar tentang bab ini, tapi sebagai guru harus tetap berusaha. Jadi pengalaman-pengalaman banyak sekali, menambah ilmu, menambah kesenangan, menambah segalanya lah. Ya jadi lebih sehat, lihat sehat segala-galanya. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya, untuk wawancaranya juga terima kasih. Izinkan saya untuk menyimpulkan kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya ini, kurikulum apa yang dipakai itu, yang dipakai di sini itu kurikulum Merdeka, karena sekarang kan udah 2024 ya, sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Lalu untuk metode yang dipakai itu untuk di MI mungkin masih metode ceramah, metode praktek, dan yang lain-lain, agar mungkin nggak hanya metode ini aja biar nggak bosen gitu kan. Biasanya untuk anak SD atau MI memakai metode yang bermacam-macam. Terus untuk Buin ini pengalamannya udah 20 tahun mengajar di sini, juga sebagai guru akidah juga di sini, jadi cukup lama gitu ya. Lalu untuk kendalanya mungkin di SD atau MI di sini itu kendalanya itu pasti untuk anak-anak ini kadang bandel gitu dan agak random gitu ya Bu ya. Jadi kendalanya mungkin seperti itu. Terus untuk cara mengatasinya ini dengan mengajak anak-anak mungkin dengan cara yang tadi, untuk metode yang berbeda-beda gitu ya Bu. Terus juga untuk disayang juga katanya Bu yang tadi, biar anak-anak ini juga nggak terlalu monoton juga dalam belajarnya gitu. Lalu untuk solusinya tadi juga saya juga bertanya kepada beliau untuk menerapkan bagaimana cara menerapkan ilmu yang sudah disampaikan ini kepada murid-murid agar mereka ini bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi cara untuk agar ilmu yang siswa dapatkan ini dapat diimplementasikan itu caranya dengan mungkin untuk misalkan dalam pelajaran akidah akhlak ini ya mereka itu disuruh membuat video dengan orang tua, seperti membantu orang tua itu kan juga termasuk alat terpuji. Jadi mereka disuruh membuat video dengan orang tuanya lalu dikirimkan ke guru. Jadi mungkin dari itu mereka juga bisa terbiasa untuk membantu orang tua dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di sini saya juga mendapat pengalaman dari Beli untuk jadi guru itu juga kita itu dapat mendapatkan pengalaman, terus rasa sedih kita, seperti kita mempunyai masalah itu seketika itu hilang ketika kita bertemu sama anak-anak ibu. Jadi cukup sekian dari saya wawancara hari ini. Terima kasih Bu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.